Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Riyadi dengan NIM 11920712760 dari kelas IHD jurusan Ilmu Hukum semester 4 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi yang telah saya buat yang berjudul Teori-teori hak asasi manusia, yang dimana video presentasi ini akan menjadi nilai mid semester saya dengan mata kuliah hak asasi manusia. Baiklah, saya akan langsung membacakan materinya. Teori-teori hak asasi manusia. Yang pertama, hukum kodrat dan hak kodrati. HAM dapat dipandang sebagai produk mazhab hukum kodrat yang melahirkan teori hak-hak kodrati. Sebagaimana tertera dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika, Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga Negara Prancis, dan berbagai konstitusi negara modern. Pengaruh hukum kodrat sebagai inspirasi dalam perumusan Duham juga diakui oleh Morsing. Mazhab hukum kodrat dapat ditelusuri mulai dari zaman kuno dan makin berkembang di abad pertengahan bersamaan dengan tulisan para filsuf Kristiani terkemuka. Di antaranya adalah St. Thomas Aquinas. Pandangan Thomistik menyatakan bahwa hukum kodrat merupakan bagian dari hukum Tuhan yang sempurna yang dapat diketahui melalui penggunaan nalar manusia. Sebagian isi filsafat hukum kodrat yang terdahulu adalah ide bahwa posisi masing-masing orang dalam kehidupan ditentukan oleh Tuhan, sehingga semua orang-orang apapun statusnya tunduk pada otoritas Tuhan. Landasan ini bersifat teistik, dalam arti kebenarannya mensyaratkan adanya iman kepada Tuhan. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa bukan hanya kekuasaan raja yang dibatasi oleh aturan-aturan ilahiyah, tetapi juga semua manusia dianugerahi identitas individual yang unik, terpisah dari negara. Davidson mengatakan, dalam aspek hukum kodrat yang terakhir inilah terkandung benih ide hak kodrati, bahwa setiap orang adalah individu yang otonom. Perkembangan teori hukum kodrat lebih lanjut adalah terputusnya asal-usul teistik sehingga menjadi produk pemikiran yang sekuler. Pemikiran ini digagas oleh Hugo de Groot, yang juga dikenal dengan nama Grotius, seorang ahli hukum Belanda yang diakui sebagai bapak hukum internasional. Dalam risalahnya De Jure Belli et Species, Grotius berargumentasi bahwa eksistensi hukum kodrat sebagai landasan semua hukum positif dapat dijustifikasi secara rasional menggunakan aksioma ilmu ukur. Pendekatan matematis semacam itu terhadap permasalahan hukum menunjukkan bahwa semua ketentuan dapat diketahui dengan menggunakan nalar yang benar, dan kesahihannya tidak bergantung kepada Tuhan. Pendekatan rasional sekuler terhadap hukum ini menarik bagi kaum terpelajar pasca Renaissance. Dan dengan menggunakan nalar yang benar, model Grotius ini dapat dipahami perkembangan teori kodrati atau hak individu. Para ahli hukum internasional pada abad ke-15 dan 16, seperti Grotius dan Francisco de Victoria atau Vittoria, menggunakan hukum kodrat untuk mengembangkan teori-teori hukum internasional yang dipandang modern di masanya. Vittoria misalnya dinilai menerapkan hukum kodrat untuk mengkaji hak-hak indigenous peoples, khususnya yang berhubungan dengan masalah kewilayahan. Sepanjang abad ke-17, pandangan hukum kodrat model Grotius terus disempurnakan hingga berubah menjadi teori hak kodrati di mana hak-hak individu yang subjektif mendapat pengakuan. Pendukung teori hak kodrati yang terkemuka diantaranya adalah John Locke. Ia memberi pandangan tentang hak kodrati di mana setiap orang, karena hukum kodrat, berhak atas kehidupan, kebebasan,
dan harta milik agar dapat bertahan hidup dan berkembang biak. Hak ini merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara. Locke lebih lanjut mengemukakan bahwa untuk menghindari ketidakpastian hidup di dunia ini, umat manusia mengambil bagian dalam suatu kontrak sosial berupa ikatan sukarela yang dengan itu penggunaan hak mereka yang tidak dapat dicabut itu diserahkan kepada negara. Apabila penguasa negara memutuskan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, para warga bebas untuk menyingkirkan sang penguasa dan menggantikannya dengan suatu pemerintahan yang bersedia menghormati hak-hak mereka. Locke menggunakan teori kontrak sosial untuk menjelaskan dan mendukung revolusi Inggris pada tahun 1688. Karena melanggar hak-hak kodrati warganya, Raja James II kehilangan hak untuk memerintah dan telah mengabsahkan perubahan pemerintahan yang terjadi sebagai akibatnya. Dari sudut pandang hak kodrati model Locke, dapat disimpulkan dua hal sebagaimana dikemukakan oleh Davidson. Pertama, individu adalah makhluk otonom yang mampu melakukan pilihan. Dan kedua, keabsahan pemerintah tidak hanya bergantung pada kehendak rakyat, tetapi juga pada kemauan dan kemampuan pemerintahan untuk melindungi hak-hak kodrati individu. Teori hak kodrati Locke menjelaskan hakikat manusia dalam masyarakat politis. Namun, teori ini sangat berpengaruh terhadap pemikiran politik abad ke-17 dan abad ke-18. Baik bahasa revolusi Amerika maupun revolusi Prancis. Dan tulisan-tulisan filsuf Prancis Jean-Jacques Rousseau serta filsuf moral Jerman Immanuel Kant memperlihatkan silsilah filosofis dari hukum kodrat dan hak kodrati. Walaupun searah dengan teori kontrak sosial Locke, Rousseau menyatakan bahwa hukum kodrat tidak menciptakan hak-hak kodrati individu, melainkan menganugerahkan kedaulatan bagi para warga sebagai satu kesatuan, di mana kedaulatan ini tidak bisa dicabut. Dengan demikian, setiap hak yang diturunkan dari hukum kodrat akan ada pada rakyat sebagai suatu kolektivitas yang dapat diidentifikasi dengan menggunakan acuan kehendak hukum atau volonté générale atau general will. Kehendak umum bukanlah suatu kualitas mutlak dan dapat berubah sendiri atau diubah bentuknya oleh seorang pemimpin yang persuasif. Kant mengembangkan gagasannya dari suatu apresiasi yang lebih umum terhadap tradisi hukum kodrat dan hak kodrati yang non-empiris. Dasar teori Kant adalah perintah kategoris atau categorical imperative, yaitu kebijakan moral yang mutlak atau the absolute moral good, yang dapat diidentifikasi dalam pelaksanaan kehendak baik atau virtuous will oleh semua individu yang rasional. Dalam teori Kant, perintah kategoris ini bekerja pada 3 tingkatan. Pertama, perintah kategoris merinci tindakan-tindakan universal yang merupakan kewajiban semua individu. Kedua, perintah kategoris menyediakan kaidah-kaidah yang sistematis untuk menetapkan kewajiban-kewajiban ini. Ketiga, perintah kategoris ini merinci hubungan antara kebebasan dan kewajiban. Tetapi, yang mendasari perintah kategoris itu adalah ide bahwa individu berkewajiban mengembangkan kapasitas rasional mereka dan menggunakannya untuk membantu perkembangan kebahagiaan yang lain. Perintah kategoris mempunyai padanan berupa suatu sistem hak meskipun pada dasarnya perintah ini berlandaskan pada kewajiban. Tetapi, berbeda dari tradisi hukum kodrat sebelumnya, hak-hak semacam itu tidak ditentukan lebih dulu melainkan lahir dari konsekuensi sistem model Kant yang berlandaskan pada kewajiban. Kant mempostulatkan bahwa dalam masyarakat rasional yang menentukan nasib mereka sendiri, kebebasan atau hak akan muncul sebagai konsekuensi dari penerapan perintah kategoris itu. Oleh karenanya,
hak-hak semacam itu dapat dideskripsikan sebagai akibat atau konsekuensial dan bersifat non-relasi atau non-rasional. Artinya, eksistensi atau nilai-nilai hak-hak ini tidak saling bergantung satu sama lain. Sifat non-relasi ini menjadikan teori Kant tentang hak mendapatkan kesulitan untuk diterapkan pada suatu situasi konkret. Sejak abad 19, teori hak kodrati pada umumnya diabaikan hingga bangkit kembali setelah Perang Dunia II. Kelemahan utamanya adalah bahwa teori hak kodrati tidak dapat diverifikasi kebenarannya secara ilmiah. Misalnya, untuk mengetahui asal, bentuk, dan isi dari hak-hak kodrati, para kritikus menunjuk pada struktur nilai atau moral yang a priori dan pengandaian-pengandaian yang diturunkan dari preferensi pribadi berbagai teoritikus dan menyatakan bahwa hak-hak kodrati tidak mungkin ada secara objektif. Kendati ada kritik terhadap hukum kodrat dan hak kodrati, namun teori ini memiliki pengaruh yang besar bagi kemunculan dan perkembangan HAM. Teori mengenai martabat dan kedaulatan individu atau manusia yang dikemukakan oleh Hersch Lauterpacht, misalnya disebut oleh Sif R. S. Beatty, merupakan versi modern dari hukum kodrat. Teori hak kodrati telah berjasa menyiapkan landasan bagi suatu sistem hukum yang dianggap superior dari hukum negara. Orang dapat mengajukan banding kepada sistem hukum ini bila mana hukum negara ternyata tidak adil, sewenang-wenang, atau bersifat menindas. Bahkan dapat diargumentasikan bahwa dokumen-dokumen konstitusi terdahulu yang revolusioner adalah dokumen hak kodrati, dan setelah kebiadaban luar biasa yang terjadi menjelang maupun selama Perang Dunia II, gerakan untuk menghidupkan kembali hak kodrati menghasilkan dirancangnya berbagai instrumen internasional yang utama mengenai HAM. Yang kedua, positivisme. Jika teori hukum kodrat mengargumentasikan gagasan mereka bahwa hak itu bersumber dari Tuhan, nalar, atau pengandaian moral yang a priori, atau menggunakan metode rasional atau non-empiris, kaum positivis menggunakan metode empiris yang mulai lazim digunakan para pemikir zaman pencerahan di Eropa pada abad ke-18. Dalam catatan Cherif Boccioni, positivisme memiliki kualifikasi berbeda, di mana eksistensi dan validitas hukum harus memenuhi beberapa faktor, yaitu legitimasi dari pembuat hukum atau legitimasi of the lawmaker, legalitas dari proses pembuatan hukum atau legality of lawmaking process, dan legitimasi dari maksud, tujuan, atau materi hukum atau legitimasi of the purpose, goal, and the content of the law. Positivisme berakar pada ajaran bahwa law is law and must be obeyed because it is law. Penganut paham positivisme hukum umumnya berpendapat bahwa eksistensi dan isi haknya hanya dapat diturunkan dari hukum negara. Positivisme hukum terbagi atas dua konsep dasar, yaitu positivisme analitis dan ajaran hukum murni. Positivisme analitis atau analytical jurisprudence dipelopori oleh John Austin mengacu pada teori hukum kehendak atau the will theory of law. Artinya, hukum adalah ungkapan kehendak penguasa. Austin menyimpulkan bahwa satu-satunya hukum yang sahih adalah perintah dari yang berdaulat, kekuasaan politik yang berkuasa, disertai sanksi atau ganti rugi yang tepat. Dari posisi ini, dapat dibangun suatu sistem rasional yang terdiri atas aturan-aturan yang bersaling berkaitan dan dapat diperiksa kebenarannya secara ilmiah. Aliran positivisme Austin menyatakan bahwa hak hanyalah aturan yang diberlakukan oleh negara untuk melindungi individu dan harta mereka. Merujuk pada analisis mengenai hak hukum dari Wesley, Newcomb Hoflet, dapat dikatakan bahwa Austin dan pengikutnya berpendapat bahwa negara memberikan kekebalan atau immunity kepada individu dan sekaligus ketidakberdayaan
yang sebanding pada negara, sehingga negara tidak dapat mengganggu kekebalan itu. Kritik utama terhadap positivisme semacam ini menyatakan bahwa teori tersebut tidak menempatkan aspek moral pada aturan-aturan yang disahkan negara, bahwa individu hanya menikmati hak-hak yang diberikan negara. Demikianlah Undang-Undang Nuremberg Nazi mengenai kemurnian ras boleh jadi sebenarnya amoral. Tetapi dari sudut pandang kaum penganut positivisme, undang-undang ini bagaimanapun juga adalah hukum, karena telah disetujui oleh pemerintah yang berkuasa. Demikian pula, undang-undang yang mengharuskan semua narapidana disiksa akan absah meskipun amortal. Positivis hukum lainnya adalah Hans Kelsen, mengembangkan ajaran hukum murni yang menyatakan bahwa hukum seyogianya dibersihkan dari anasir-anasir lain di luar hukum, seperti sosial politik, ekonomi, dan sebagainya. Dalam kaitan ini, Kelsen menyatakan bahwa suatu kaidah, suatu hukum, atau suatu kewajiban yang tidak memerintahkan seseorang atau tidak menimbulkan hak bagi individu, tidak mengandung kewajiban ataupun dan tidak memberikan hak bagi siapapun. Teori lain dari Kelsen adalah mengenai hierarki norma, bahwa setiap norma bersumber dari satu norma yang lebih tinggi yang disebut sebagai grand norm. Dengan konstruksi seperti ini, maka hukum secara keseluruhan dipersepsikan sebagai satu kesatuan. Konstruksi ini kemudian melahirkan teori monisme dalam ilmu hukum, bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuan. Kaitan teori Kelsen dengan HAM terletak pada eksistensi individu sebagai subjek hukum. Kelsen menyatakan bahwa pada analisis terakhir, individu itulah yang merupakan subjek yang sesungguhnya dalam hukum internasional. Pendapat ini membawa implikasi bahwa individu memiliki hak dan kewajiban yang tentu saja harus dilindungi oleh hukum. Teori dimaksud dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam bukunya Principles of International Law dengan logika dan analisis yang sukar dibantah. Apa yang dinamakan hak dan kewajiban negara sebenarnya adalah hak dan kewajiban semua manusia sebagai anggota masyarakat yang mengorganisasi dirinya dalam negara. Pendirian penganut positivisme memang mempunyai keunggulan-keunggulan tertentu. Pendirian ini memungkinkan individu merujuk pada norma dan peraturan yang konkret sehingga mereka dapat membela hak-haknya. Yang ketiga, utilitarianisme. Seorang penganut positivisme lainnya adalah Jeremy Bentham, yang lebih sering digolongkan dalam jajaran penganut utilitarianisme. Bentham bersama Austin menolak eksistensi hukum kodrat, dan dengan demikian tidak memberi tempat pada hak-hak kodrati. Terkait dengan hal ini, Bentham menyatakan, right, the substantive right, is the child of law. From real laws come real rights, but from imaginary laws, from love of nature, can come only imaginary rights. Dengan demikian, Bentham menegaskan bahwa hak merupakan turunan dari hukum. Dari hukum real lahir hak real. Tetapi dari hukum imaginer, dari hukum kodrati, lahir hak imaginer. Tesis utama utilitarianisme yang dihanut Bentham ialah bahwa eksistensi manusia dikuasai oleh kesenangan dan penderitaan. Dan dengan meningkatkan yang pertama dan mengurangi yang kedua, maka nasib umat manusia akan membaik. Oleh karena itu, tujuan utilitas atau utility adalah meningkatkan seluruh sumber daya bagi kesenangan manusia yang dapat dihitung secara matematis. Oleh karena itu, penilaian utama utilitas adalah dijalankannya aturan-aturan yang akan memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak-banyaknya manusia, atau dengan kata lain memaksimalkan kebahagiaan.
utilitarianisme Bentham sebenarnya juga mengandung nilai moral. Sekalipun moralitasnya tidak berasal dari suatu sumber yang metafisik, melainkan terletak pada pernyataan preferensi pribadi dari mayoritas. Hal ini berpotensi menimbulkan suatu tirani mayoritas atau penindasan terhadap minoritas. Oleh karena merupakan paradoks juga bahwa Bentham dan pengikutnya menggunakan utilitarianisme sebagai suatu wahana yang ampuh untuk melaksanakan pembaharuan hukum di Inggris melalui program kodifikasi karena kecintaannya pada nilai ketertiban dan ketetapan. Kritik terbesar terhadap utilitarianisme menyatakan bahwa utilitarianisme memprioritaskan kesejahteraan mayoritas. Minoritas atau individu yang preferensinya tidak diwakili oleh mayoritas dalam suatu negara akan kurang dihiraukan, sehingga mereka berpotensi dirugikan atau kehilangan hak-haknya. Sebagai contoh adalah isu homoseksualitas. Mayoritas rakyat dalam suatu negara mungkin menganggap praktek homoseksualitas adalah buruk dan menjijikkan, sehingga mereka ingin melarangnya dengan undang-undang. Keinginan ini jelas memenuhi aksioma sentral dari utilitarianisme karena memaksimalkan kebahagiaan mayoritas. Kaum homoseks yang minoritas dan yang prakteknya dilarang itu tidak akan dapat berargumentasi untuk menyangkal utilitarian karena mayoritas. Dalam negara demokratis yang pluralistik, pendirian semacam itu jelas tidak dapat dipertahankan. Demikianlah, mengingat kecenderungan tirani mayoritas melekat dalam teori utilitarian, banyak tulisan modern sangat bernada anti-utilitarian. 4. Realisme hukum. Realisme hukum menggunakan perspektif ilmu sosial, khususnya perspektif sosiologi, disiplin ilmu yang relatif modern waktu itu. Yang terkemuka di antara penganut realisme hukum adalah Karl Llewellyn dan Roscoe Pound. Tujuan realisme hukum seperti dikemukakan Llewellyn adalah mengungkapkan apa yang dilakukan oleh hukum, bukan apa hukum itu. Karena kerangka berpikir mereka yang empiris, para penganut realisme hukum tidak mempunyai teori umum mengenai hak dalam arti yang sebenarnya. Mereka menganggap teori sebagai bagian dari paket dari studi mereka mengenai proses dan interaksi di antara kebijakan, hukum, dan lembaga-lembaga hukum. Dalam kerangka ini, hak akan muncul sebagai produk akhir dari proses interaksi semacam itu, dan dengan demikian mencerminkan nilai moral masyarakat yang berlaku pada segala waktu tertentu. Para realis memberikan semacam potret informal terhadap hak-hak sebagai suatu manifesti sementara dari suatu proses berkesinambungan. Sekalipun Pound telah membuat suatu resep untuk pengesahan keinginan dan tuntutan manusia serta kepentingan sosial melalui asas rekayasa sosial. Namun, ia tidak mengidentifikasi suatu mekanisme atau metode yang dapat memprioritaskan hak-hak individu, baik dalam kaitan dengan hak-hak itu satu sama lain maupun dalam hubungannya dengan tujuan masyarakat. Tiadanya identifikasi sasaran ini menyebabkan pendekatan Pound kurang memadai untuk membantu penelitian yang normatif. Perkembangan mazhab realisme lain, yakni mazhab hukum internasional dari Yale, dengan Mears Smith McDougall sebagai tokoh utamanya. Police-oriented approach dari Laswell, Mears McDougall, dan Michael W. Reisman erat berkaitan dengan realisme hukum yang termasuk ke dalam kerangka sosiologis. Terdapat dua karakteristik pendekatan policy-oriented. Pertama, pendekatan ini menggunakan hukum sebagai cara untuk mencapai tujuan, yakni suatu instrumen untuk menggerakkan masyarakat ke arah sasaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Misi ini membawa policy-oriented mendekati legal idealism. Selain itu, policy-oriented mendekati hukum secara purposive.
Hal ini digambarkan oleh McDougall sebagaimana dipetik oleh Van Hoof, jadi mengemukakan tantangan kontemporer bagi para ahli hukum sebagai berikut. Dalam keadaan genting, ahli hukum mempunyai kesempatan yang sangat baik untuk paling tidak menjalankan dua fungsi-fungsi: memberikan inteligensi dan membuat rekomendasi kepada semua pihak yang mempunyai kehendak dan kemampuan mengambil keputusan. Tatkala ketertiban lama rontok di bawah pengaruh perubahan ilmu, teknologi serta perubahan-perubahan lainnya, masa depan menjadi kian pasti di tangan kita, menyajikan kemungkinan untuk menempa dunia dan mendekati aspirasi keagungan manusia, atau terperosok ke dalam tirani paling buas dan bengis yang pernah dikenal umat manusia. Menurut McDougall dan mazhabnya, keadaan tersebut harus membawa kita pada penjelasan dan dapat membantu penerapan ketertiban universal sesuai dengan kemuliaan umat manusia yang merupakan tujuan utama. Singkatnya, karakteristik pendekatan policy oriented mengandung the oak bukannya the is dari hukum. Namun, Van Hoof mengemukakan bahwa ada bahaya jika the is dan the oak itu tidak secara ketat dipisahkan. Begitu mudah untuk melangkahi garis pemisah yang amat tipis di antara keduanya, sehingga dengan demikian akan mencampur baurkan rekomendasi tentang bagaimana hukum itu seharusnya dengan apa yang benar ditetapkan hukum tersebut. Pendekatan policy oriented tidak bebas sama sekali dari kekeliruan ini. Misalnya, salah satu pengikutnya dalam membela keabsahan keterlibatan Amerika Serikat di Vietnam menulis, keabsahan dari pemberian bantuan kepada salah satu kelompok, yakni kelompok Vietnam Utara dan Selatan yang bersengketa, harus ditentukan dengan mengacu pada penentuan nasib sendiri yang sejati dan persyaratan ketertiban umum yang minimal, bukan hanya bergantung kepada peraturan yang kaku atau black letter rule tentang pihak mana yang dapat dibantu. Jika ada dalam suatu perang saudara dan terkadang menyarankan suatu pencarian atau Alice in Wonderland search, prinsip-prinsip netral yang sulit. Uraian di atas menunjukkan betapa mudahnya pendekatan policy oriented ini menjurus pada usaha menggantikan ketentuan-ketentuan atau black letter rule hukum dengan aspirasi subjektif. Pada saat yang sama, tergambarkan bahwa sifat purposifnya tidak terbatas pada doktrin. Bukan hanya para sarjana yang dapat menggunakan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan yang dicanangkan sendiri. Deskripsi hukum sebagai suatu haluan petunjuk terhadap pengharapan masyarakat yang terkristalisasikan tidak menimbulkan keberatan-keberatan berarti. Hukum atau argumentasi hukum pada umumnya dapat digunakan sebagai alat komunikasi, bahkan apabila fungsi terakhir ini dianggap sebagai suatu ciri hukum yang sesungguhnya atau law properly so called. Tetapi bukanlah satu-satunya fungsi atau bahkan bukan fungsi yang terpenting. Dalam memberikan reaksi terhadap pendekatan ini, seorang peninjau menyebut pendekatan policy oriented ini sebagai semacam pandangan pantarai. Memang, dalam perspektif policy oriented, fokus ditunjukkan pada begitu banyak aspek yang terkadang sangat rinci. Karena itu, tidak mengherankan apabila kerangka pemikiran ini tidak memberikan suatu sumber atau lebih, dalam arti peraturan-peraturan atau alat yang dapat membantu memberikan jawaban tentang apa yang dibutuhkan hukum dalam suatu situasi tertentu, dengan tidak bergeser dari orientasi pendekatan policy oriented. Malahan telah membedakan 7 tahap fungsional dari pembuatan dan pelaksanaan keputusan supaya dapat mengidentifikasikan dan membandingkan peranan hukum dalam proses kekuasaan. Fokus dari pendekatan policy oriented tentu saja dapat melayani tujuan yang bermanfaat. Meskipun pada saat yang sama ini tidak banyak berguna apabila seseorang ingin memecahkan persoalan tentang di mana dapat ditemukan hukum serta apa yang menjadi isinya. Dalam hal ini, ia mempunyai kelemahan yang sama sekali bertolak belakang dengan positivisme. Apabila positivisme tidak begitu memperhatikan apa yang terjadi di masyarakat dan karenanya menjadi rigid pendekatan policy oriented,
melangkah terlalu jauh sehingga akibatnya hampir menyamakan pembentukan dan penegakan hukum dengan seluruh proses sosial politik. Seorang positivis fanatik ibarat juru potret yang sekali mengambil gambar dengan kamera yang rusak, yang tidak dapat merekam aspek-aspek yang paling relevan dengan realita. Dia menolak untuk memperbaharui gambar tersebut dari waktu ke waktu. Sebaliknya, penganut policy oriented berusaha untuk membuat film 3 dimensi yang berkesinambungan tentang masyarakat. Yang disebut pertama cenderung untuk memberikan jawaban fiktif, sedangkan yang disebut terakhir tidak mampu memberikan kepastian dan stabilitas minimal yang membutuhkan hukum agar dapat mampu melaksanakan fungsinya untuk mengatur dan menertibkan. McDougall, Laswell, and Chan mengembangkan suatu pendekatan terhadap HAM yang syarat nilai dan berorientasi pada kebijakan berdasarkan nilai luhur, perlindungan martabat manusia. Seperti realis hukum lainnya, mereka berargumentasi bahwa tuntutan pemenuhan HAM itu berasal dari pertukaran nilai-nilai internasional yang luas dasarnya. Nilai-nilai ini dimanifestasikan oleh tuntutan-tuntutan yang berkaitan dengan kebutuhan sosial seperti rasa hormat, kekuasaan, pencerahan, kesejahteraan, kesehatan, keterampilan, kasih sayang, dan kejujuran. Semua nilai ini bersama-sama mendukung dan disahkan oleh nilai luhur martabat manusia itu. Tujuan pendekatan yang syarat nilai dan berorientasi pada kebijakan ini adalah menawarkan suatu resep bagi masyarakat dunia bahwa semua nilai yang teridentifikasi dimiliki bersama-sama melalui penerapan asas-asas demokrasi. Davidson mengemukakan kritik terhadap mazhab Yale bahwa makna konsep nilai luhur martabat manusia itu mungkin tidak sama bagi semua kebudayaan dan zaman. Namun, mazhab ini dianggap mewakili suatu gagasan yang merupakan dasar bagi sebagian besar konsensus, terutama mengingat kampanye kemanusiaan bagi banyak instrumen HAM internasional muncul dari upaya memberikan perlindungan dan bantuan kepada individu yang mengalami perlakuan tidak manusiawi. Tambahan pula, identifikasi sasaran atau sasaran bersama. Lagi-lagi, seperti yang diwakili oleh instrumen-instrumen utama HAM, memberikan bukti mengenai nilai minimum yang dianut bersama dalam masyarakat dunia. Pendekatan semacam ini menghindari masalah abstraksi metafisika yang menandai cukup banyak perdebatan teoritis mengenai HAM. Namun, belum menjawab pertanyaan apakah HAM itu bersifat abadi, tidak berubah, atau hanya mencerminkan kepentingan sosial pada masanya. Kelima, Marxisme. Karl Marx berargumentasi dari sudut ilmiah, menyatakan bahwa yang disebut hukum kodrat itu adalah idealistik dan ahistoris dan dengan demikian, klaim kaum revolusioner Bourgeois pada abad ke-17 dan abad ke-18 bahwa hak kodrati itu tidak dapat dicabut atau dihilangkan, tidak dapat diterima dan dipertahankan. Marx berargumentasi, hak merupakan konsep bourgeois dan produk dari masyarakat kapitalis bourgeois yang dirancang untuk memperkuat dan mempertahankan posisi kelas berkuasa yang lebih unggul. Meskipun begitu, Marx mengakui bahwa pada tahap awal negara revolusioner komunis sekalipun, hak dari suatu spesies tertentu dapat memainkan peran yang penting dalam transformasi masyarakat. Dalam teori Marxis, hakikat seorang individu adalah makhluk sosial yang menggunakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan ini dalam masyarakat kapitalis di mana alat produksi dikuasai oleh kelas yang berkuasa adalah mustahil. Karena itu mengakibatkan teralienasinya kelas buruh. Menurut doktrin Marxis, potensi sejati manusia hanya dapat diwujudkan jika mereka dimungkinkan untuk kembali ke kodrat sejatinya sebagai makhluk sosial. Tetapi, ini hanya dapat dicapai dalam masyarakat yang benar-benar komunis di mana semua alat produksi dimiliki bersama dan tidak lagi pertentangan kelas. Tetapi, masyarakat komunis semacam itu hanya dapat diwujudkan melalui suatu revolusi kaum proletar industri.
Revolusi ini selanjutnya akan mengubah dirinya menjadi suatu kediktatoran proletar melalui kekuatan ekonomi dan sejarah yang akan mengakibatkan pudarnya negara. Namun, sebelum pudarnya negara, Partai Revolusioner harus memiliki posisi pelopor sambil menggunakan negara dan lembaga-lembaganya untuk transformasi masyarakat itu. Yang keenam, atau yang terakhir, teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme dalam hubungan internasional berbicara mengenai ide dan norma dalam kehidupan sosial masyarakat, seperti permasalahan lingkungan dan hak asasi manusia. Teori ini berusaha menjelaskan mengenai bagaimana perubahan keadaan alamiah atau nature dalam politik dunia, di mana dunia sekarang ini lebih global dan demokratik sehingga aktor lain bermunculan. Kemunculan aktor-aktor ini juga ikut serta dalam mengurusi berbagai urusan negara. Tidak hanya negara saja yang turut mencampuri urusan luar negeri suatu negara. Pendekatan dengan teori konstruktivis berguna untuk mengetahui keadaan alamiah atau nature yang sebenarnya, seperti kekerasan, kelas, gender, isu rasial, dan lain sebagainya. Konstruktivisme tidak hanya menjelaskan tetapi memahami sebuah fenomena. Teori konstruktivis berangkat dari teori sosial untuk menggambarkan bagaimana ilmu sosial dapat membantu para sarjana hubungan internasional untuk mengerti betapa pentingnya norma dan identitas dalam politik dunia. Teori konstruktivisme membahas mengenai hubungan norma, ide, dan kepentingan. Mereka berargumen bahwa tidak ada ketegangan antara kepentingan dan kedaulatan negara dan prinsip moral jika dikaitkan dengan penanggulangan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang menjadi poin dalam teori ini adalah perhatian kepada sifat alami konstitusi terhadap realitas politik internasional, terutama bagaimana negara terbentuk dan dibentuk, serta berbagai nilai dan norma. Konstruktivisme juga memberatkan pada kesadaran manusia dan perannya dalam kehidupan transnasional dengan menggunakan ide sebagai structural factors, mempertimbangkan hubungan dinamika dari ide dan material force sebagai konsekuensi dan bagaimana aktor mengartikan realitas material dan kepentingannya, bagaimana agen membuat struktur dan bagaimana struktur membuat agen. Jadi, konstruktivisme secara umum merupakan teori sosial yang berfokus pada konseptual hubungan antara agen dan struktur. Konstruktivisme menurut John Searle menyebutkan fakta sosial sebagai kedaulatan, hak atau uang yang tidak memiliki realitas material tetapi tetap menjadi penting dan realistis oleh masyarakat yang berperilaku sesuai dengan hal tersebut. Konstruksi realitas ini atau sering kita kenal dengan realitas objektif yang sangat berkaitan dengan konsep fakta sosial. Dengan keberadaan inilah membentuk bagaimana kita mengkategorikan dan perlakuan kita terhadapnya. Pertanyaan yang selalu dihadapi oleh konstruktivisme sosial adalah kapan norma berubah? Apa yang menyebabkan perubahan pada norma? Bagaimana aktor menerima perubahan norma tersebut? Apakah aktor mempersuasi atau memaksakan yang lain untuk menerima norma yang baru? Teori ini memiliki perbedaan argumen mengenai peningkatan kedaulatan dan dampaknya kepada hak asasi manusia dan norma dalam suatu negara. Dalam hal untuk menggeneralisasikan sebuah klaim substansif, kita harus menggambarkan siapa yang menjadi aktor utama, apa yang menjadi kepentingan dan kapasitasnya, serta apa yang menjadi inti dari struktur normatif. Sebagai salah satu contoh, untuk mengerti kelompok pemberontak, kita harus mengerti sudut pandang mereka. Sama seperti jika ingin mendapatkan situasi yang damai atau penghormatan terhadap manusia saat terjadi perang, maka para pencetusnya harus membangun norma, ide, dan hubungan yang dikonstruksi dengan kepentingan dan identitas oleh aktor pada saat perang berlangsung. Beberapa menggunakan konstruktivis untuk mengidentifikasikan bagaimana identitas membentuk sebuah kepentingan negara dan berubah menjadi rational choice. Untuk memahami strategi dalam berbagai kebiasaan, hak asasi manusia
merupakan sebuah konsep di mana norma dan nilai yang diperjuangkan pada akhir masa Perang Dingin. Manusia memiliki hak untuk kehidupan, hak untuk keamanan dan martabat, hak untuk memilih pekerjaan yang sesuai, dan hak-hak yang lainnya. Merupakan sebuah konstruksi dari sebuah nilai dan norma yang disepakati oleh masyarakat internasional mengenai hak asasi manusia. Human security juga merupakan salah satu contoh sebuah konsep yang muncul atas dari nilai dan norma yang ada dalam hak asasi manusia. Human security merupakan sebuah situasi atau kondisi di mana terbebas dari ancaman dari individu, grup, atau komunitas tertentu, termasuk kebebasan dalam ancaman fisik atau psikis, langsung atau tidak langsung. Perdagangan manusia juga merupakan sebuah tindakan yang melawan hak asasi manusia. Akibat dari konstruksi-konstruksi ini terhadap hak asasi manusia munculkan adanya organisasi seperti Human Rights Watch dan munculnya berbagai kebijakan dalam penanggulangan dan pencegahan tindakan perdagangan manusia di setiap negara. Secara partikular, konstruktivis berargumen bahwa kebiasaan kekerasan politik dan juga penyelesaiannya serta pencegahan harus dijelaskan dan dimengerti dengan berfokus pada ide dan norma yang mempengaruhi kebiasaan tersebut. Argumen dari teori konstruktivisme ini juga bahwa hubungan antar negara telah berubah oleh kepentingan universal. Perlindungan terhadap hak asasi manusia sudah terintegrasi dengan tujuan dan moral dari negara modern dan menjadi sebuah rasional yang dominan dengan mengizinkan power dan kekuasaan oleh sebuah organisasi ke dalam wilayah unit kedaulatan. Selain itu, jika sebuah negara menolak nilai universal, maka mereka harus siap dihadapkan dengan konsekuensi yang ada. Hal ini seperti hukuman, pengeluaran, tindakan pemaksaan yang dilakukan untuk memaksa standar yang baru ke dalam legitimasi sebuah negara. Dalam pandangan konstruktivis, mereka memberikan awal yang baik dalam studi hukum internasional dengan menemukan considerable common ground dengan legal theories. Selanjutnya, dikatakan bahwa dengan memperluas pemahaman politik kita, termasuk di dalamnya terhadap isu identitas dan tujuannya, serta strategi dengan memberlakukan peraturan, norma, dan ide secara konstitutif, tidak dengan cara pemaksaan, dan dengan penekanan akan pentingnya diskursus, komunikasi, dan sosialisasi dengan kerangka kebiasaan para aktor. Itulah hasil presentasi dari materi yang telah saya buat. Jika ada salah-salah kata dan pengucapan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.